Halo Bapak Ibu, bertemu kembali dalam Renungan Tengah Minggu. Topik malam ini adalah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita kerap merasa tidak bahagia saat semakin tua karena kita rindu akan masa lalu yang membahagiakan, yaitu saat kita menikmati kesehatan, kekayaan, jabatan, ataupun kekuasaan. Tetapi semua yang diberikan dunia ini tidak bertahan lama. Semua tidak pasti, dapat berubah, tidak tetap. Nanti semua dapat diganti dengan kemiskinan, kelemahan, penderitaan. Ketika menyadari bahwa dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak kekal dan tidak dapat diperkirakan, akhirnya mengharapkan yang kekal. Apa yang masih dapat kita miliki? Kebajikannya atau kebajikan Allah tetap untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 112 ayat 9, ini tidak dapat diganggu, gugat, dan tidak dapat lapuk oleh waktu dan keadaan. Ini tidak dapat berubah. Kebajikan ini menjadi milik kita jika kita mendekat kepada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 17. Dialah batu karang kita, keselamatan kita, dan satu-satunya sumber kebahagiaan sejati serta kekal. Mazmur 112 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, bersukacita di dalam Tuhan dan firman-Nya. Saudara atau Anda akan menemukan kebahagiaan. Hanya Dialah yang memberi kebajikan yang tetap sampai selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, satu kali Paul Willy bermain ski di Olimpiade musim dingin di Calgary pada tahun 188. Ia merasa begitu takut ketika hendak memulai penampilannya di hadapan sekitar 20.000 penonton yang memenuhi stadion dan jutaan pemirsa TV. Kemudian pada lompatannya yang pertama terjadi suatu kesalahan. Ia menulis, saat tangan saya menyentuh es, pisau pada sepatu es saya tidak dapat menancap dengan baik. Saya pun tergelincir dan segera menyadari bahwa saya akan jatuh. Saat saya terjatuh di atas es, terdengar suara erangan bernada empati yang sepertinya berasal dari jutaan suara. Pada saat Willy dihadapkan pada pilihan yang harus segera diputuskan dalam waktu singkat, menyesali kesalahan yang dibuatnya dan menyerah, atau tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba sebuah ayat terlintas di benaknya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ia pun segera bangkit dan memutuskan untuk terus bermain dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Setelah ia mengakhiri penampilannya, terdengarlah tepuk tangan riuh dari penonton karena keberaniannya dan keteguhan hatinya sebagai pengikut Yesus. Kita mungkin diempas oleh tiupan angin yang begitu kuat. Mungkin kehilangan pekerjaan atau kenaikan jabatan kita diabaikan, atau kita mungkin takut jatuh dalam dosa. Kita tidak perlu menyerah. Bila kita mau bangkit kembali, menguatkan iman di dalam Kristus, kita tidak akan sampai tergeletak. Sekarang ini memiliki kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Orang perlu hikmat Allah agar hidupnya dikuasai dengan kasih dan kebaikan. Kekacauan pasti muncul ketika rasa iri hati dan kepentingan sendiri menguasai hati. Surat Yakobus mengingatkan kita untuk hidup dengan cara yang berhikmat. Hikmat akan melahirkan kelemah lembutan. Hikmat merupakan anugerah bagi hati dan pikiran, sehingga sangat berdampak pada perilaku dan hidup yang benar. Hikmat semacam itu tidak bisa didapat dari dunia, melainkan dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Apa yang dipandang sebagai kebenaran atau hal yang wajar oleh dunia bisa jadi oleh dunia dan membuat orang jatuh ke dalam dosa. Orang yang menguasai hikmat Allah akan mampu mengendalikan diri sehingga sikap dan perbuatannya akan selalu baik dan benar. Ketika kita memiliki hikmat Allah, kita akan menjadi sangat berdampak bagi dunia, menjadi pendamai, peramah, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik. Itu tertulis dalam
Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Dengan hikmat Allah kita akan dimampukan untuk tidak khawatir, apalagi iri pada orang lain. Mengapa? Karena kita percaya bahwa rencana Allah pasti indah bagi kita. Mari kita minta hikmat Allah untuk menuntun perjalanan hidup kita hari ini, bahkan menuntun hari-hari ke depan. Jadikan hati dan pikiran kita bersih agar kita bisa hidup di jalan kebenaran. Teruslah menyatakan kasih dan kehendak Tuhan melalui karya kebaikan dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan menjadikan kita manusia dengan memberikan akal dan pikiran adalah supaya tidak dikuasai keinginan hawa nafsu duniawi. Akal dan pikiran yang Tuhan berikan adalah supaya kita dapat mengerti dan menghidupi hikmat Tuhan. Akal dan pikiran kita bukan untuk saling menjatuhkan, iri hati, mementingkan diri sendiri, tetapi saling mengasihi dan hidup di dalam kebenaran. Karena hikmat dari Allah tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan orang lain. Orang kaya di Cina yang bernama Jack Ma berkata, perusahaan yang dia dirikan karena dia memikirkan setiap orang bisa berusaha melalui aplikasi yang dia ciptakan. Karena memikirkan kepentingan orang lain, perusahaannya berhasil. Inilah hikmat dari atas. Perjalanan hidup yang dituntun oleh Tuhan memerlukan iman yang terus meningkat atau penyerahan diri yang terus menerus pada Tuhan Yesus, dan hikmat dari atas menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebagai umat-Mu meminta biar Roh Kudus menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami terus beriman atas segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Terus beriman, Tuhan menuntun kami sehingga kami jatuh tidak sampai tergeletak. Dan kami memerlukan hikmat dari atas, hikmat dari Allah untuk menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi baik dan benar. Sehingga apapun yang kami hadapi, baik hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat kami seolah-olah tidak diperhitungkan, tidak baik dalam keadaannya, Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat memberi kekuatan, sehingga iman percaya kami makin hari makin kuat. Dan kami memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh hidup di jalan yang benar dan baik untuk hari-hari seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar renungan singkat ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.